Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Hari Kusuma dari kelas MKB 2B dengan NIM 2202673. Di sini saya akan menjelaskan counting short, eh, salah satu metode sorting yang bisa dapat digunakan. Ini adalah UTS algoritma dan struktur data. Oke, table of content. Yang utama adalah ada konsep dan cara kerja counting short. Yang kedua adalah kompleksitas counting short. Dan yang ketiga ada implementasinya. Konsep dan cara kerja algoritma counting short. Counting short adalah teknik pengurutan elemen pada array dengan menghitung jumlah kemunculan pada setiap elemen dalam array. Teknik ini bekerja dengan menghitung jumlah objek yang memiliki nilai kunci yang berbeda, semacam hashing. Jadi, kita memiliki sebuah array, dan array tersebut memiliki elemen, dan nah, counting short ini kita menghitung jumlah elemen kemunculannya berapa kali dalam array. Kemudian nanti dilakukan operasi aritmatika untuk menghitung posisi dan objek dalam urutan keluarannya. Algoritma ini mengurutkan dari data besar ke kecil atau ascending dan kecil ke besar atau descending. Contoh, sampel. Kita buat array dengan elemen berikut. Kita punya arraynya segini. 2, 9, 7, 4, 1, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 indeks array A. Saya sebut ini array A ya, biar gampang. Array input ini. Kemudian array input ini kita cari maksimalnya array terbesarnya itu berapa. Nah, kita menemukan array terbesarnya itu 9 ya. Kita telah dapatkan 9. Terus setelah kita mendapatkan nilai maksimum, apa gunanya? Nah, array maksimum ini kita nanti bisa membuat array B atau array penghitung eh, yang jumlah indeksnya itu maksimal maksimal tadi 9 ditambah 1. Jadi indeksnya itu isinya 10, maksimal tambah 1. Nah, yang memiliki semua elemennya itu kita kosongin dulu, kita beri elemen 0 dulu. Selanjutnya kita lakukan perhitungan jumlah masing-masing pada elemen array A. Kita eh, ini dulu ya, kita pertama cari, kita tahu array pertama dari elemen pertama dari array A adalah 2. Kemudian 2 ini maka kita cari di indeks 2 pada array B. Nah, angka 0 tersebut ditambah 1 karena ada 2 gitu. Duanya itu ada 1. Kemudian 9. Kita cari di indeks 9 pada array B, kita tambahkan 1. 7. Di indeks 7 pada array B kita tambahkan 1. Kenapa ini 4 ini isi elemennya 2? Nah, karena elemen pada array A ada 2 elemen bernilai 4. Jadi kita tuliskan di indeks 4 pada array B adalah 2. Kemudian kita lakukan modifikasi pada array B dengan cara menambahkan setiap elemen pada array B dengan elemen sebelumnya. Jadi gini, eh, yang ini kan awalnya 1 nih. Kita tambahkan 1 pada elemen sebelumnya. Jadi ini 2. Nih, ini kan awalnya indeks 2 pada array B itu 1. Kita tambahkan array sebelumnya, jadi di indeks 1. Jadi indeks 2 ini jadi 2, 1 tambah 1. Kenapa, kenapa indeks 1 tetap 1? Karena indeks sebelumnya 0. Jadi 1 tambah 0 tetap 1. Kemudian ini 0. 0 ditambah yang sebelumnya. 2. Jadi 2. Ini 2. Dan kemudian eh, ini 2. Tambah 0 yang sebelumnya. Tetap 2. 2 ini kita tambahkan yang sebelumnya. Jadi 4. Indeks 4. Kita tambahkan 2 yang sebelumnya kan. Karena ini sudah jadi 2. Tambahkan jadi 4. 5. Indeks 5. Asalnya 0. Tambah 4. Karena ini sudah ditambah 2 sebelumnya. Tambah 4. Jadi array indeks 5 array B jadi 0. Jadi 4. Kemudian 6 juga sama. Yang awalnya 0 jadi 4. 1 tambah 4 jadi 5. Ini di 8, 1 tambah 5 jadi 6.
9, 1 tambah 6 jadi 7. Dan ini eh, setelah dilakukan proses penghitungannya, akhirnya segini. Selanjutnya adalah proses pengurutan dari terkecil ke terbesar atau ascending. Sebelum itu kita siapkan array C atau array output ya. Saya yang menyebutnya array C karena agak lebih mudah. Array output ini ukurannya sama dengan array input atau sama dengan array A. Ini original array-nya atau array input atau array A. Nah, elemen pertama pada array A adalah 2. Kita lihat di indeks 2 pada array B ada berapa? Ada 2. 2 ini dikurangi 1. Jadi satu pada indeks C. Jadi 2 disimpan pada indeks C di indeks 1. Pada array C di indeks 1. Kemudian 9. Kita lihat di indeks 9 pada array B berapa? 7. 7 kurangi 1, 6. Kita simpan 9 ini di indeks 6 pada array C atau array output ini. Kemudian 7. 7 kita lihat di array B indeks ke-7 ada angka berapa? Ada elemen apa? 5. Kemudian 5 dikurangi 1, 4. Nah, kita simpan 7 di sini. Nah, kita lakukan pada semuanya sehingga seperti ini. Kita lakukan ini seperti yang tadi ya, yang indeks 9, array 9. Nah, outputnya adalah ini. 1, 2, 4, 4, 7, 8, 9. Setelah diurutkan atau disorting menggunakan counting sort. Kompleksitas, kemudian kompleksitas counting sort. Selanjutnya, kompleksitas counting sort. Sebenarnya kompleksitas counting sort ini tidak terlalu kompleks ya, karena hanya O, N, di mana N adalah jumlah item dan R adalah jarak dari inputan. Tapi algoritma counting sort ini tidak cocok untuk data yang jumlah besar karena harus membuat array dengan jumlah yang besar juga. Jadi sebenarnya kompleksitasnya tidak kompleks, tapi tidak cocok untuk data yang jumlah besar. Maka hanya menggunakan data-data yang jumlah-jumlahnya tidak terlalu besar atau sedikit saja ya. Maka cocok menggunakan counting sort ini. Kemudian implementasinya saya akan lakukan live coding ya. Ini saya cut dulu. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mengimplementasikan bahasa counting sort ini ke dalam bahasa Java ya. Saya sudah membuat file counting sort, public class counting sort. Nah, ini harus sesuai dengan nama filenya. Kemudian saya sudah membuat array input yang memiliki tipe data integer. Selanjutnya saya ingin menentukan nilai maksimum dalam arraynya, yaitu dengan kita membuat variabel integer maksimal max get max value yang isinya dari input ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat array baru untuk menghitung kemunculan elemennya, atau kita buat array hitung atau count. Di sini kita membuat array yang variabelnya integer ya, array count sama dengan array count ini. Array count ini kita indeksnya berisi dari integer maksimal ditambah 1, maksimal tambah 1, seperti sebelumnya di PPT ya, bahwa array B atau array penghitung ini jumlahnya maksimal tambah 1. Selanjutnya saya akan membuat integer output, integer output, integer output ya, yang didapat dari ini integer yang isinya adalah panjang input atau input length. Sudah. Baik, selanjutnya
adalah kita hitung kemunculan setiap elemen. Kita hitung kemunculan setiap elemen pada arraynya ya. Untuk kita buat looping di sini. Kita kasih satu jarak lagi. Oh, ini kita pakai array dulu ya. Output. Kita buat for yang isinya itu integer i sama dengan 0, jadi sama dengan 0, yang i kurang dari panjang input length, i itu kurang input length, dan i kita plus plus. Selanjutnya kita count the r input, count input i kita plus plus. Tutup kurung ya di sini, tutup ini. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan setiap elemen yang ada pada count dengan elemen sebelumnya. For integer i sama dengan 1, mana i integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan max, kemudian kita i plus plus, i di plus plus ya, kita i di plus plus, kemudian kita buat lagi count i plus sama dengan count. Nah, countnya ini dikurangi 1 ya, i min 1. Seperti rumusnya yang di PPT itu. Kemudian selanjutnya kita pindahkan elemen dari input ke output, yaitu dengan for integer i sama dengan 1, i integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan untuk integer i sama dengan input length, i sama dengan input length, di min 1 ya, di min 1, input length-nya di min 1, kemudian i lebih dari sama dengan, untuk i-nya lebih dari sama dengan untuk i lebih dari sama dengan 0, lebih sama dengan 0, i kita min. Nah, di sini kita output ya, output yang isinya adalah count, output dari count, terus input, terus i ya. Nah, di sini ini di min 1 ya. Sama dengan input i
Kemudian count input, kita min min. Input kita min min. Selanjutnya kita menyalin eh, output ke input for integer i sama dengan 0, integer i sama dengan 0, i kurang dari input length, panjang inputnya ya, i kurang dari panjang input. Ini kita i plus plus. Sini kita input, isinya i sama dengan output i. Nah, selanjutnya kita pakai metode untuk mencari nilai maksimum dalam arraynya. Ya ini get max value ini kita buat ya. Sebenarnya kita bisa, kalau di sini kita bisa langsung membuatnya dengan alt enter ya, create metode itu di bawah. Nah, metodenya sudah didapat nih. Metode ini kita ambil dari input max sama dengan r max sama dengan a input integer max sama dengan input ini 0. Nah, kemudian kita lakukan looping for integer i sama dengan 1, integer i sama dengan 1, i kurang dari input, panjang, i kurang dari panjang input ya, i kurang dari panjang input, i kurang dari panjang input. Selanjutnya kita i nya ini kita plus plus. Nah, sini kita if jika input lebih dari max, maka max ini sama dengan input ya. Oke. Nah, sudah selesai, kita return max. Selanjutnya kita contoh penggunaannya ya, contoh penggunaan counting chart-nya. Kita public static void main string. Buat
ini kita tar. Oke, ini kita buat integer yang isinya itu elemen-elemennya ya, integer input, integer input ya, integer input sama dengan, misal kita 4, terus di 3, 4, 1, 2, di 4 lagi, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi kita 7 ya. Nah, sudah. Kita panggil di sini. Kita panggil, oh enggak, iya kita panggil di sini, panggil counting sort input. Nah, dan kita print ya, system system out dan print yang isinya itu arrays to string ya, string dari input. Nah, sudah. Mari kita coba run ya. Count. Ada masalah sepertinya. Apa ini ya? Nah, baik, sudah keluar ya outputnya ini. Tadi saya ganti itunya, apa, elemen dalamnya. Dan ini hasilnya. Jadi tersort ya. Oke. Nah, selanjutnya kita uji running time, membandingkan running time counting sort dengan sorting yang lainnya di berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah menguji running time antara kedua algoritma, yaitu algoritma counting sort dan algoritma insertion sort. Eh, kita bisa menguji waktunya atau running time-nya dengan sintaks berikut ini. Long start system dot nanotime. Ini kita mengubahnya ke nanosecond ya. Dan kita masukkan codingan counting short-nya dan kita bisa mulai dan kita bisa berhentikan tergantung eh, kapan algoritmanya selesai menyortingnya. Selanjutnya kita print print out counting short dan nanti kita menampilkan data dari rentang data 1000 random ya dan mengeluarkannya. Kemudian di print out-nya lagi time taken atau waktu yang dihabiskan. Di insertion sort juga sama, kita ngeprint data yang akan nanti dikeluarkan oleh insertion sort dengan data minimal 1000, kemudian waktu yang digunakan atau time taken-nya nanosecond ya. Di sini public static integer counting sort ini adalah
algoritma counting shortnya, integer integer max sama dengan array atau inputnya. Ini untuk mencari maksimal maksimal elemen pada array B ya. Selanjutnya ini untuk menghitung. Ini adalah algoritma penghitungan yang ada pada array B dengan dimin satu ini. Kemudian ini eh, array output. Array output ini adalah sama dengan input ya. Eh, banyak indeksnya sama dengan input. Ini setelah diurutkan. Kemudian selanjutnya algoritma insertion sort seperti ini. Semua ini hanyalah parameter terhadap random random elemen yang akan nanti dimasukkan dari rentang 0 sampai 1000. Mari kita uji. Kita uji. Nah, ini adalah outputnya. Kita bisa dapatkan ya outputnya. Angka dari counting short output atau mengeluarkan angka dari 0 sampai 1000, rentang 1000 dengan time taken waktunya. Waktunya itu 83.800 nanosecond. Insertion short ini outputnya dan rentang waktunya adalah 2.596.800 nanosecond. Bisa kita simpulkan bahwa counting short ini lebih cepat algoritmanya dibandingkan dengan insertion short. Dan terus tentu saja berarti kompleksitasnya lebih kompleks insertion short. Oke, sekian. Selanjutnya implementasi pada sosial. Oke, selanjutnya adalah contoh implementasi. Oke, selanjutnya adalah contoh implementasi pemanfaatan algoritma sorting di dunia nyata atau suatu studi kasus. Yang pertama, counting sort ini bisa digunakan di e-commerce. Dengan menggunakan algoritma counting sort, perusahaan e-commerce itu dapat mengurutkan data transaksi tersebut dengan efisien dan cepat. Eh, Misalnya, suatu perusahaan memiliki jutaan data transaksi pembelian yang perlu diurutkan berdasarkan nomor, faktor, atau tanggal pembelian. Nah, tadi dengan konsol ini akan efisien dan cepat gitu. Jadi pertama-tama tuh kayak perusahaan tuh akan membuat array yang kosong yang akan digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan setiap nomor faktor atau tanggal pembeliannya dalam data transaksi. Kemudian perusahaan akan menghitung jumlah kemunculan nomor faktor atau tanggal pembelian dalam transaksi dan menyimpan hasilnya dalam array. Setelah itu, perusahaan akan membuat array baru yang berisi nomor faktur atau tanggal pembelian yang sudah diurutkan berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Dalam hal ini, perusahaan dapat memanfaatkan hasil perhitungan untuk menempatkan setiap nomor faktor atau tanggal pembelian pada posisi yang tepat dalam array baru. Nah, dengan menggunakan algoritma counting sort, perusahaan e-commerce dapat mengurutkan jutaan data transaksi dengan cepat dan efisien, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis data lebih akurat dan tepat waktu, serta membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu pengurutan data dalam sebuah database. Proses pengurutan menggunakan algoritma counting sort akan dimulai dengan menghitungkan jumlah kemunculan setiap karakter dalam nama karyawan. Kemudian menghitung jumlah karakter yang lebih kecil dari setiap karakter dalam urutan abjad gitu. Setelah itu algoritma akan menggunakan informasi tersebut untuk memindahkan nama karyawan ke posisi yang lebih tepat dalam urutan abjad. Jadi ascending gitu dari A ke Z gitu. Nah, yang ketiga, selain e-commerce dan pengurutan data dalam sebuah database, ada salah satu contoh implementasi algoritma counting sort dalam dunia nyata. Gitu. Kita dapat temukan dalam jurnal
Implementation of Counting Short Algorithm for Sorting Large Dataset yang ditulis oleh R. Arun Kumar dan Dr. M. Punitavali. Jurnal tersebut menjelaskan bagaimana algoritma counting sort dapat digunakan untuk mengurutkan data dalam sebuah basis data yang sangat besar. Eh, Dalam jurnal tersebut, penulisan menjelaskan bagaimana counting sort dapat digunakan untuk mengurutkan data dalam basis data yang terdiri dari jutaan entry. Pada awalnya, data disimpan dalam sebuah array, kemudian dipecah menjadi beberapa bagian untuk memungkinkan proses pengurutan secara paralel. Kemudian algoritma counting sort diterapkan pada setiap bagian data secara paralel sehingga proses pengurutan dapat dilakukan dengan cepat. Setelah proses pengurutan selesai, hasil dari setiap bagian data digabungkan kembali untuk menghasilkan data yang terurut secara keseluruhan. Jurnal tersebut menunjukkan bahwa algoritma counting sort dapat digunakan untuk mengurutkan basis data yang sangat besar dan efisien dan akurat, sehingga dapat membantu mempercepat proses pengolahan dan analisis di berbagai bidang seperti keuangan, manufaktur, dan penelitian ilmiah. Jadi, eh, memang menurut kompleksitas data algoritma counting sort ini tidak terlalu kompleks, dan seperti tadi dibilang, ini tidak cocok dengan data yang besar. Tapi menurut eh, jurnal tadi demikian yang ditulis oleh R. Arun Kumar dan Dr. M. Punita Pali, ternyata counting sort juga dapat kita gunakan untuk data-data yang besar gitu. Jadi jadi sebenarnya counting sort ini mampu untuk melakukan sorting secara besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.